Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Al-Jupri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab soal pertanyaan UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Di sini pertanyaan pertama itu adalah jelaskan mengenai perkembangan jaringan komputer dari tahun ke tahun dari awal mulanya. Jadi awal mulanya adalah konsep jaringan ini bermula pada tahun 1940-an. Mulai dicetuskan pada era ini. Konsep jaringan komputer dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model 1. Pengembangan ini dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Prof. H. Aiken. Pada awalnya proyek ini ingin memanfaatkan pengguna komputer secara bersamaan agar bisa mengerjakan banyak proses dalam suatu waktu saja. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah batch processing. Dengan menggunakan konsep ini maka lebih dari satu pekerjaan bisa dilakukan secara sekaligus. Selanjutnya perkembangan komputernya kira-kira 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950-an, muncullah sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TSS atau Time Sharing System. Pada proses ini dimungkinkan terdapat satu host komputer sebagai server agar bisa mengakomodir kegiatan dari beberapa workstation atau terminal dalam waktu yang bersamaan. Cukup lama setelah TSS ditemukan dan diimplementasikan, muncullah istilah jaringan yang dikenal dengan istilah distribution processing atau proses distribusi pada tahun 1970. Pada sistem jaringan ini dimungkinkan untuk lebih dari satu host yang saling mendistribusikan datanya untuk kemudian disalurkan melalui terminal dan stasiun dalam satu jaringan. Konsep ini memungkinkan host bisa bekerja secara paralel satu sama lain sambil tetap bisa melayani stasiun yang terhubung dengan host. Tahun 90-an mungkin menjadi salah satu titik terang perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang maju, mulai dari pengaplikasian banyak fitur di dalam internet hingga mengaplikasikan teknologi wireless di dalam sebuah jaringan komputer seperti tahun 1942 yaitu ditemukannya TCP/IP, DNS server pada tahun 1944 dan Jarko Orkain IRC. Berlanjut ke tahun 1990-an, bisa dibilang merupakan era keemasan dari teknologi jaringan komputer. Pada era ini mulai banyak dibuat browser-browser untuk melancar di internet. Browser pertama adalah Netspace. Navigator selain itu pada era ini yaitu Yahoo, dan juga hampir 3000 alamat internet yang lahir pada tahun 1950-an. Selanjutnya perkembangan jaringan komputer sampai saat ini adalah penggunaan jaringan secara umum pada institusi perusahaan, biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal yang saling berkomunikasi. Banyaknya ISP atau Internet Service Provider yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Berkembangnya software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke akses internet tersebut. Biaya internet yang relatif lebih murah dibandingkan pada zaman dulunya. Perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user agar terhubung ke dalam jaringan komputer. Biaya produksi komputer sudah tidak semahal pada awal-awal dimulai diciptakan. Selanjutnya jawaban pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan dari point to point dan point to multi point. Yang pertama kita bahas adalah point to point. Point to point adalah metode mendistribusikan akses internet yang hanya melibatkan dua perangkat saja. Topologi point to point umumnya digunakan oleh ISP atau Internet Service Provider. Yang kelebihan dari jaringan point to point ini adalah jaringan yang lebih stabil, bandwidth yang dilahirkan atau dialirkan melalui wireless akan sepenuhnya diterima oleh satu stasiun saja. Maintenance yang lebih mudah, cocok digunakan untuk jarak jauh. Namun di balik kelebihannya juga jaringan point to point juga memiliki kekurangan. Jadi ada beberapa kekurangan pada jaringan ini adalah biaya instalasi yang relatif lebih mahal, semakin banyak radio akses yang dipasang pada sebuah pub, atau akan semakin tinggi potensi terjadinya interferensi atau tabrakan frekuensi radio. Terus kekurangan selanjutnya adalah hanya bisa diterapkan pada jaringan radio wireless. Selanjutnya adalah
point to multipoint. Point to multipoint ini adalah metode pendistribusian akses internet dari access point ke banyak radio station. Yang pertama, kelebihan dari point to multipoint itu adalah hemat biaya, karena dengan hanya menggunakan satu radio akses kita sudah bisa menghubungkan banyak radio station sekaligus. Bisa diimplementasikan pada jaringan WiFi untuk mengakomodir internet secara langsung ke device end user. Jadi kita langsung terhubung kepada user tersebut. Kekurangan dari point to multipoint, kurang cocok untuk kebutuhan untuk jarak jauh, sulit maintenance jika terjadi interferensi di salah satu link. Throughput yang dihasilkan kurang maksimal karena satu access point harus menangani banyak radio station sekaligus, jadi tidak fokus untuk menangani satu device. Bandwidth yang dialirkan akan terbagi sesuai dengan berapa jumlah session yang terkoneksi. Itu saja untuk selanjutnya. Jawaban nomor 3 yaitu adalah pengertian dari OSI layer dan penjelasan mengenai OSI layer. Di sini adalah OSI layer itu adalah Open System Interconnection, atau bisa disingkat OSI, adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuannya dibuat model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor dan developer hingga produk atau software yang mereka buat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerjasama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Berikut adalah beberapa lapisan OSI layer yang diketahui. Yang pertama adalah physical layer. Physical layer ini adalah merupakan layer pertama atau layer yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer, perangkat pengirim atau sumber, menuju physical layer, perangkat penerima atau tujuan, melalui media komunikasi jaringan. Yang selanjutnya adalah data link layer. Data link layer ini adalah yang bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data, juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data link juga mengelola skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada satu jaringan. Yang selanjutnya adalah network layer. Network layer di sini adalah bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang digunakan untuk melakukan transfer atau antar perangkat di dalam satu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang mana juga berfungsi sebagai menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Yang selanjutnya adalah transport layer. Transport layer ini adalah bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan transport layer, juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Yang selanjutnya adalah session layer. Di sini session layer itu bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi, koneksi dialog, seperti menekan, mengelola dan memutuskan koneksi antar komputer atau antar perangkat komputer. Yang selanjutnya presentation layer. Presentation layer adalah berfungsi atau bertujuan untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi dan deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Nah, di sini adalah lapisan OSI yang terakhir, yaitu adalah lapisan application layer. Application layer ini merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antar protokol dengan aplikasi yang ada pada komputer. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Sebutkan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Di sini saya mulai dari bandwidth dulu. Bandwidth adalah mengacu pada jumlah maksimum data yang dapat ditransmisikan oleh media dalam satuan waktu, dimungkinkan untuk mengirim lebih banyak data jika bandwidth tinggi. Dan metode lain untuk menjelaskan bandwidth adalah sebagai sinyal antara frekuensi yang lebih tinggi, maksimum, dan lebih rendah atau minimum yang dapat dikandung oleh sinyal tersebut. Yang selanjutnya adalah spektrum. Spektrum umum adalah spektrum elektromagnetik. Ini terdiri dari semua gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, getaran antar medan listrik dan medan magnet menciptakan
gelombang elektromagnetik atau gelombang EM. Selanjutnya spektrum elektromagnetik adalah kumpulan dari semua gelombang elektromagnetik setelah mengatur sesuai dengan panjang gelombang atau frekuensi. Jadi perbedaannya antara bandwidth dan spektrum adalah bandwidth dan spektrum adalah istilah umum dalam disiplin ilmu telekomunikasi, jaringan, dan lain-lain. Perbedaan antara bandwidth dan spektrum adalah tingkat maksimum transfer data yang dalam transfer data dalam waktu tertentu. Sementara spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam pemesanan atau diatur oleh penggunanya. Selanjutnya adalah memberikan penjelasan mengenai jaringan LAN, jaringan WAN. Di sini adalah WAN itu adalah Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Sama seperti LAN dan MAN, merupakan salah satu pengelompokan jenis jaringan didasarkan pada geografi wilayah. Mencangkup seluruh kota, negara, bagian ataupun negara. Dalam jaringan geografis memiliki ruang sementara di lokasi MAN itu memiliki ruang geografis yang lebih sedikit. WAN menghubungkan jenis jaringan yang lebih kecil seperti Local Area Network dan Metro Area Network atau MAN. Hal ini untuk memastikan komputer dan pengguna di suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan komputer dan pengguna yang lain di suatu lokasi yang berbeda. WAN bisa dijalankan dengan bantuan sebuah sistem transmisi publik dan jaringan pribadi. Dalam sebuah perusahaan, WAN dapat terdiri dari koneksi perusahaan pusat, kantor cabang, dan fasilitas perusahaan tersebut. Baiklah, sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.